Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur dan tentu saja berterima kasih kepada Andalusia Tour and Travels karena berkat Andalusia Tour and Travels saya berada di Istanbul. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti cerita saya pada hari ini di episode ini karena nanti di penghujung program akan ada kuis yang bisa menjawab soalan dan yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa umrah. Istanbul, kota Islam yang dahulu bernama Konstantinopel, telah disebut oleh Rasulullah SAW sejak tahun 5 Hijriah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, kota manakah yang sekiranya dapat ditaklukkan pertama kali? Apakah kota Rom atau kota Konstantinopel?" Maka Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu yang akan ditaklukkan, yaitu Konstantinopel. Maka itu seakan-akan menjadi bisyarah, sebuah kabar gembira bagi pasukan Muslim yang sedang kesulitan pada saat itu. Sejak diucapkannya kalimat tersebut oleh Rasulullah SAW, maka dari generasi ke generasi orang-orang senantiasa berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel selama 800 tahun atau 8 abad lamanya, namun tidak ada seorang pun yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Bagaimana caranya agar pasukan ini bisa masuk ke dalam kota Konstantinopel? Maka sebuah cara yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. 72 kapal kemudian dibawa lewat daratan yang disebut dengan Bukit Galata. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tidak langsung menyerang, namun beliau memberikan khutbah yang sangat luar biasa kepada pasukannya. "Wahai pasukanku, jangan sekali-kali engkau menyerang gereja, wahai pasukan-pasukanku. Jangan menyerang pendeta-pendeta, orang-orang yang tak pernah ikut berperang." Begitulah pesan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih pun terus berjalan dengan kudanya dan langsung masuk ke sebuah tempat yang seorang Rusia pernah mengatakan, "Saya tidak pernah melihat tempat ini sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini di dunia atau apakah ini di surga." Karena begitu indahnya tempat itu bernama Hagia Sophia. Apa yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih di Hagia Sophia? Seluruh patung-patung dan simbol-simbol dikeluarkan dan digantilah tempat itu yang telah menjadi gereja selama 1000 tahun dirubah menjadi masjid. Disinilah saya berada, penonton yang dirahmati oleh Allah. Di belakang saya adalah Hagia Sophia. Namun di tahun 1935 Masjid Megah Hagia Sophia, 500 tahun tempat orang-orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi museum. Bagaimanakah keadaannya sekarang? Ikuti saya dalam Into Jannah. Hagia Sophia atau Hagia Sophia, disinilah saya berada pada saat ini, yang sekarang fungsinya adalah sebagai museum. Dahulu, Hagia Sophia adalah sebuah gereja untuk Kristen Ortodoks selama sekitar 1000 tahun. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil datang masuk untuk menaklukkan Konstantinopel, beliau langsung masuk terus menuju ke Hagia Sophia ini. Semua orang ketakutan karena pada saat itu mereka semua berlindung di Hagia Sophia. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih pun memastikan dan menjamin keamanan untuk setiap orang boleh pulang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan ibadah dan sembahyang menurut kepercayaannya masing-masing, semuanya aman. Di Hagia Sophia inilah pada akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih pun membuat masjid ini atau tempat ini yang tadinya gereja menjadi sebuah masjid, dan adzan pertama kali dikumandangkan di tahun 1453 pada saat asar. 29 Mei 1453 ketika itu hari Selasa, dan hari Jumatnya puluhan ribu umat muslim bisa bersembahyang sholat Jumat di tempat ini. Namun di tahun 1935 ketika masjid ini yang sudah berfungsi selama 500 tahun tempat beribadah, tempat bersujud oleh Kemal Atatürk dirubah menjadi museum. Disinilah semua orang dari seluruh penjuru dunia datang untuk melihat megahnya, hebatnya Hagia Sophia. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah berada di area Blue Mosque atau orang-orang sering sekali mengatakannya sebagai Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmad.
Masjid ini didirikan pada tahun 1609 sampai 1616 atas perintah dari Sultan Ahmad pertama. Yang menarik dari masjid ini adalah letaknya berhadapan dengan Hagia Sophia. Kalau penonton lihat di belakang saya Blue Mosque, di depan saya adalah Hagia Sophia. Memang masjid ini dibangun oleh Sultan Ahmad pertama untuk menyaingi kemegahan dari Hagia Sophia yang pada saat itu Hagia Sophia dibuat pada masa kejayaan Bizantium. Blue Mosque dijadikan sebagai tempat sholat dan jemaahnya kira-kira 10.000 orang. Biasanya sangat ramai pada hari-hari besar. Cerita menarik dari Blue Mosque ini antara lain adalah sebuah pintu gerbang yang terdapat rantai. Dahulu pintu gerbang ini hanya boleh dimasuki oleh Sultan Ahmad pertama dengan menaiki kuda. Karena ada rantai tersebut sehingga Sultan Ahmad pertama harus menunduk. Hal ini menunjukkan atas ketundukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun hebat diri kita sebagai seorang raja kah atau seorang penguasa kah, tapi tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hanyalah seorang hamba. Namun sayangnya saya tidak bisa melihat gerbang tersebut, saya tidak bisa melihat rantai tersebut karena pada saat ini Blue Mosque sedang dalam tahap perbaikan. Into Jannah, into Jannah, into Jannah. Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kota Madinah, termasuk orang-orang Ansor. Abu Ayyub Al-Ansori adalah golongan orang-orang yang juga pertama-tama masuk Islam. Hal ini dilihat ketika Abu Ayyub Al-Ansori mengikuti Baiat Aqabah yang kedua di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 70 orang lainnya dari Madinah. Abu Ayyub Al-Ansori adalah orang yang sangat beruntung sebab ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh orang di Madinah berharap agar Rasulullah tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW mengatakan diserahkan kepada untanya hendak berhenti di mana. Unta Rasulullah SAW berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Maka disitulah Rasulullah SAW tinggal selama 7 bulan sambil menunggu pembangunan masjid dan rumah beliau yang di samping masjid selesai. Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang tidak pernah melewatkan perang sedikit pun. Beliau mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, bahkan di akhir-akhir hidup beliau di usianya yang ke-80 tahun. Beliau ikut dalam penaklukan Konstantinopel di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Di tengah perjalanan, Abu Ayyub Al-Ansori jatuh sakit dan memberikan wasiat agar jasadnya kalau ia mati nanti dibawa ke negeri musuh dan dikuburkan di sana. Sekarang saya sudah berada di pemakaman Abu Ayyub Al-Ansori di Konstantinopel. Bagaimanakah keadaan makamnya? Ikuti saya. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja saya berziarah ke makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu di dalam tadi. Saya sempat berdoa di sana dan selain ada makam Abu Ayyub Al-Ansori di dalam tadi, sahabat semua juga melihat ada beberapa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik dari tempat ini adalah bahwa makam ini berada dalam area masjid. Masjid yang disebut juga sebagai Masjid Abu Ayyub Al-Ansori adalah sebuah masjid pertama yang dibangun di Istanbul dalam Kesultanan Turki Utsmani. Dan kalau kawan-kawan semua melihat di belakang saya, ini adalah area pemakaman. Karena yang dimakamkan di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang terpandang, berbagai macam ulama, anggota dewan, perdana menteri, cendekiawan muslim, dan masih banyak lagi dimakamkan di tempat ini. Saya akan berziarah dan akan berkeliling melihat keadaan masjid dan makam di tempat ini.